Nanti disodorkan begitu aja, itu apa, suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Kan dibaca dulu. Pikun, bro. Tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini? Orang yang saya hormatin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Sekarang ini perhatian publik sedang tertuju ke agenda pelengseran Mas Gibran oleh sekumpulan aki-aki purnawirawan TNI. Namun yang jadi pusat perhatian ini teman-teman, kini publik membicarakan Bapak Tri Sutrisno yang dikabarkan turut merestui pelengseran Mas Gibran ya. Tentu ini menjadi sebuah polemik ya, pro dan kontra gitu kan, karena Bapak Tri Sutrisno ini adalah orang yang sangat dihormati oleh para petinggi-petinggi negara ya, oleh para pejabat, bahkan oleh Bapak Joko Widodo gitu kan. Jadi rasanya itu aneh gitu jika Bapak Tri Sutrisno ini turut mengikuti alur yang sama ya dengan para purnawirawan TNI gitu kan. Nah, jadi kali ini kita akan menyimak sebuah video di Unpacking Indonesia, di mana di sini Bung Budios menghadirkan narasumber ya, yaitu Bapak Norman Hadinegoro, Ketua Umum DPV Pernusa. Nah, di sini Bapak Norman Hadinegoro menduga bahwa Bapak Tri Sutrisno merestui pelengseran Mas Gibran karena terpaksa. Alasannya, jadi kita akan menontonnya secara full dan kita akan simpulkan di akhir video nanti. Mari kita mulai. Sejumlah orang tua itu harusnya jadi teladan, jadi contoh buat kita-kita yang muda tentunya. Tetapi orang tua ini yang notabene mantan jenderal atau jenderal mantan, saya nggak tahu nih jenderal mantan apa mantan jenderal ya, membuat ulah yang lucu menurut saya. Sebenarnya ini nggak layak untuk dilakukan oleh para mantan jenderal. Ada yang jenderal bintang 4 malah ya tahu. Ada beberapa orang mantan kepala staf. Saya pikir ini yang disampaikan gugatan. Ya, gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Masuk akal. Yang ada dasar konstitusionalnya. Nah, kalau para jenderal ini salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk memecat wakil presidennya, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming, ini menjadi tertawaan publik gitu lah. Dan memang tujuan dari para orang tua ini atau para aki-aki ya, karena udah pada sepuh ya, sebenarnya adalah untuk mencoba membangun sebuah instabilitas politik kalau menurut saya. Di mana Presiden Prabowo sedang berusaha bekerja keras ya kan, tetapi mereka mencoba memancing ada gesekan-gesekan dengan kemudian membangun sebuah membangun sikap atau persepsi kepada publik seolah-olah keluarga Pak Jokowi termasuk anaknya yang sekarang adalah wakil presiden itu adalah orang yang bermasalah di Republik ini. Itu terus yang digoreng. Dan ini akan kita diskusikan sebenarnya ada apa? Apa karena memang ketidaktegasan Presiden Prabowo dalam menata konsolidasi politik dengan civil society ya, atau memang ada agenda-agenda lain? Fenomena ini fenomena apa? Iya. Enggak, ini lagi puber. Wah, puber yang kelima. Puber terakhir. Oh, puber terakhir. Iya. Jadi kalau ditanyakan ke seluruh rakyat Indonesia, sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Tidak, apa betul Pak? Memang banyak sudah terjadi ya. Negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Nah, Pak Tri ini sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan.
Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Betul. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kani? Iya, kalau dibawa serius nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya? Dijerumuskan, Pak. Dijerumuskan oleh Serius? kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus nuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal angkatan darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Ria Mizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Dia mengabdi ke negara, yang mengabdi kalau ke Pak Ria pemerintah. Mizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahrul Razi. Politik kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahrul Razi itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI. Sudah tahu bahwa ini kelompok ini ada kelompok yang sudah dilarang. Kok kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahrul Razi dan para jenderal-jenderal mantan ini Iya. untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama Ya. tadi, ini jerumuskan. Ya, Misinya apa? mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa Masa dibaca apa? lagi. Tapi kan Kan Pak Tri dibaca belum dulu. pikun, Bro Kanjeng. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna, mendengar, ya kan? Benar. Oh ini nggak benar atau ini Benar. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat. Oh di mata masyarakat. Nah, di mata pengagumnya. Di mata para purnawirawan. Pak Tri orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya. Ya kan setiap ada acara Pak Tri selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah, ya mungkin dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang aja. Kurang ajar. Kurang ajar dong. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan, otak udang itu apa itu ya? Isinya Busuk. busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya. Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita sebagai hormatin dinas ya militer tentara. kan Kenapa? mereka- Saya ini anak kolong masalahnya. Oh. Saya berani. Ini nggak benar ini. Orang dihormati tiba-tiba justru Waduh. melakukan Di masa semacam tuanya manuver. Pak Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama Mungkin- saja mendenial ke hasil pemilu, hasil Ya. pilpres. Pilihan 58% penduduk hampir 100 juta loh itu Pak Kanjeng. Ini ngeri juga ya teman-teman ya. Seorang Pak Tri Sutrisno saja bisa di apa ya,
dimanfaatkan ya. Seperti yang tadi kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Norman. Jadi ini hanya dugaan sementara ya teman-teman, dugaan ada dugaan ke sana gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih pengaruhnya Patri ini jika merestui pelengseran Mas Gibran gitu? Apakah sosok Patri ini memang sosoknya benar-benar bisa mempengaruhi Bapak Prabowo? Karena kan Bapak Prabowo dan Bapak Tri Sutrisno ini adalah orang-orang yang sudah ada di zamannya pemerintahan Soeharto ya, beserta para purnawirawan TNI lainnya gitu. Jadi satu produk teman-teman. Ini saya ketika melihat berita mengabarkan bahwa Bapak Tri Sutrisno turut merestui pelengseran Mas Gibran, saya juga ada dugaan ke sana ya. Ada dugaan maksudnya gini, sepertinya Bapak Tri Sutrisno ini mendapatkan tekanan dari berbagai arah gitu, sehingga beliau ini terpaksa turut serta ikut merestui gitu kan teman-teman. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah dugaan dari Pak Norman Hadinegoro ini benar bahwa Bapak Tri Sutrisno ini dijerumuskan sehingga beliau terpaksa turut menandatangani untuk merestui pelengseran Mas Gibran? Silakan apabila teman-teman punya opini pribadi atau punya pendapat, tinggalkan di kolom komentar. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak. Tetap terus pantau dan kita tetap harus waspada ya. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.